Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Sehat-sehat semua kan? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang penanggulangan bencana melalui yang pertama yaitu edukasi, kedua kearifan lokal, ketiga teknologi modern. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak penjelasan dari Ibu. Penanggulangan bencana alam dapat dilakukan melalui yang pertama, edukasi. Untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana alam, edukasi penanggulangan kebencanaan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan kebencanaan, masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama yaitu pendidikan informal, yaitu melalui jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua, pendidikan formal. Melalui jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2010 sampai 2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah atau madrasah. Seiring dengan rencana tersebut, diterbitkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penerapan sekolah atau madrasah aman dari bencana. Dalam pedoman tersebut, dikatakan bahwa sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespon pada saat darurat dan bencana. Yang kedua, penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendefinisikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Bentuk-bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Beberapa contoh kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kalian mengenal Subak di Bali. Subak adalah organisasi kemasyarakatan
yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam cocok tanam padi di Bali dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar manusia, alam, dan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan menjaga keseimbangan seperti ini, risiko bencana dapat direduksi atau dikurangi. Contoh kearifan lokal yang ada di Riau yaitu ilmu 3 hutan. Bagi suku Sakai di Riau, hutan merupakan harta yang harus dirawat sebaik-baiknya. Suku Sakai membagi hutan menjadi 3 bagian, yaitu hutan adat, hutan larangan, dan hutan perladangan. Di hutan adat, penduduk hanya boleh mengambil rotan, damar, dan madu lebah tanpa menebang pohonnya. Di hutan larangan, penduduk sama sekali tidak boleh mengusik, ya. Jadi namanya hutan larangan, maka mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke hutan tersebut. Sementara di hutan perladangan, penduduk boleh menebang pohon, tapi tidak semua pohon boleh ditebang. Kearifan lokal ini sangat membantu mengurangi efek pemanasan global atau global warming. Contoh kearifan lokal lain yaitu nyabuk gunung di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Nyabuk gunung merupakan sistem pertanian dengan membuat teras sawah mengikuti kontur gunung. Kearifan lokal seperti ini dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana adalah modifikasi cuaca yang sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap, kebakaran lahan, dan hutan di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Teknologi modifikasi cuaca merupakan upaya untuk mengkondisikan cuaca agar potensi hujan di atmosfer dapat dioptimalkan untuk menjadi hujan yang jatuh sampai ke permukaan tanah. Bisa kalian perhatikan gambar penerapan teknologi modifikasi cuaca. Contoh lain pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah menggunakan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System, di mana komponen strukturalnya terdiri dari seismometer yang dioperasikan oleh BMKG. Alat pasang surut yang dipasang di pantai-pantai dan dioperasikan Badan Informasi Geospasial serta Tsunami Buoy. Dengan sarana tersebut, bencana tsunami dapat segera dideteksi. Tampak bahwa teknologi modern dapat membantu penanggulangan bencana. Silakan diperhatikan gambar
Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua paham. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stay at home, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan lupa selalu menggunakan masker saat keluar. Dan tak lupa harus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.